Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Manusia normal hidup dengan panca indera pokok yang masing-masing mempunyai fungsi dan kepekaannya sendiri. Jika semua berfungsi, maka akan terjadi keseimbangan. Namun jika ada salah satu yang tidak berfungsi, rasanya keseimbangan itu menjadi goyah. Biasanya mereka yang sejak kecil tidak bisa melihat, mereka pasti mempunyai kepekaan yang lebih dalam pendengaran atau dalam indera perasaannya. Jika ada sesuatu yang tidak beres, atau akan terjadi sesuatu, mereka bisa merasakan meskipun tidak bisa melihatnya. Tuhan Allah sudah mengatur segalanya dengan bijaksana. Begitu yang satu tidak berfungsi dengan baik, indera yang lain akan melengkapi dan membantu. Kita yang mempunyai indera yang lengkap, pasti rasanya sulit membayangkan bagaimana rasanya seorang dewasa yang sejak lahirnya mengalami kebutaan misalnya. Pertanyaan yang paling sering muncul, bagaimana dia membayangkan dunia ini? Karena kita seringkali menggunakan sudut pandang kita sendiri. Tidak jarang, orang-orang yang buta, bisu, tuli, seperti nampaknya disingkirkan. Padahal mereka adalah bagian dari hidup ini. Dengan demikian, mereka adalah bagian dari hidup kita juga. Dan merekalah yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan yang lebih dari kita. Merekalah yang rentan terhadap bahaya. Mereka menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk berbahagia karena bisa melihat dan mendengar. Tidak ada kata lain selain bersyukur dan berbahagia. Namun justru seringkali yang terjadi sebaliknya. Kita justru bersedih karena melihat dan mendengar yang tidak mengenakan. Mungkin kita bertanya, mengapa kok Yesus hanya mengatakan melihat dan mendengar? Mengapa tidak sampai pada berbahagialah mereka yang bisa bicara? Tuhan Allah menciptakan manusia dengan dua telinga, dengan dua mata, dengan dua lubang hidung, tetapi mulut hanya satu. Jadi di sini sudah jelas bahwa kita diajak untuk melihat dan mendengar lebih banyak daripada lebih banyak bicara. Berbicara banyak menjadikan seorang tidak belajar untuk bijaksana dan rendah hati. Dengan satu mulut saja sudah lebih banyak bicaranya daripada mendengarnya. Apalagi dengan dua mulut. Bisa-bisa hidup kita bisa menjadi mulut semua. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan sejati timbul dari penglihatan dan pendengaran, bukan dari pembicaraan. Melihat dan mendengar berarti menerima apa yang dari luar. Sementara berbicara berarti mengeluarkan yang dari dalam. Sebagai orang beriman, semoga kita mempunyai mata yang jeli untuk melihat dan telinga yang tajam untuk mendengar. Terlebih, kita diajak untuk melihat dan mendengar karya agung Allah dalam hidup kita. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar bisa jadi persis sama seperti orang lain. Tetapi apa yang masuk ke dalam hati dan keluar dari diri kita bisa sangat berbeda karena kita melihat dengan iman. Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar senantiasa kita dimampukan untuk melihat dan mendengar karya-karya Tuhan dan membagikan apa yang kita dengar dan lihat dalam tindakan dan kepekaan kita yang bisa mendatangkan berkat bagi orang lain.
Ya Tuhan, kami bersyukur atas diri dan hidup kami. Ajarilah kami untuk senantiasa mampu bersyukur atas keadaan hidup kami. Semoga kami tidak mudah putus asa jika mengalami keterbatasan fisik. Bantulah kami agar dengan apa yang kami miliki, kami tetap mampu mendengar dan melihat dengan mata dan telingamu sendiri. Semoga dengan demikian, hidup kami menjadi hidup yang semakin indah. Amin. Salam sehat, semoga Tuhan memberkati dan senantiasa menyertai kita semua.